Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Type Hayden. Kali ini kita akan membahas lagi dari tutorial dari malasmodding.com, yaitu mengenai belajar tentang Laravel yang tahap keempat ya guys. Yang kemarin udah dari tahap pertama, kedua, dan ketiga kita sudah mengikuti. Kali ini kita akan membahas tutorial yang tahap keempat ya guys, tentang Laravel ini ya guys. Oke, langsung aja kita bahas ya. Kali ini pembahasan yang tahap keempat adalah parsing data controller ke view Laravel. Melibet ngomongnya ya guys. Parsing data controller ke view Laravel pada seri tutorial Laravel lengkap bahasa Indonesia di www.malasmodding.com. Bagian 4 ini kita akan belajar tentang parsing data dari controller ke view Laravel. Jika teman-teman sudah pernah belajar kode igniter, pasti teman-teman sudah belajar tentang parsing dari dalam konsep MPC. Data yang ada pada controller atau data yang diolah oleh controller dipassing atau dioper ke view untuk ditampilkan. Oke, passing data adalah proses pengoper data. Data yang dioper adalah data yang ada pada controller ke view untuk ditampilkan. Cara untuk mempassing atau oper data ke view pada Laravel, kita bisa mengirim datanya dalam parameter kedua atau fungsi view. Kita telah belajar tentang menggunakan fungsi view pada tutorial route dan view sebelumnya. Fungsi view kita gunakan untuk memanggil view yang kita ingin tampilkan. Nah, data yang ingin dipassing kita letakkan pada parameter kedua dalam fungsi view. Perhatikan contoh berikut. Jika teman-teman mengikuti seri tutorial lengkap dari Laravel dari malasmodding.com sebelumnya, kita telah mengikuti dosen controller. Untuk teman-teman yang belum membaca tutorial Laravel dari part 1 sampai 4 ini, silahkan cek tutorial sebelumnya dulu agar pembahasan kita lebih menyambung. Oke guys, di video yang sebelumnya juga ada ya guys, ini lanjutan versi yang keempatnya ya. Memanggil view dari controller Laravel. Kita mulai dengan memanggil atau menampilkan view dari controller dosen controller yang sudah kita buat pada tutorial Laravel part sebelumnya. Buka controller dosen controller pada belajar_Laravel app http controller ya, ini nama foldernya guys. Kita disuruh membukanya lagi. Kita buka lagi ya guys. Di di apps http controller. Nah, ini yang kemarin kita buat ya guys, dosen controller. Kita double klik. Oke, sudah kita buka nih ya guys. Pada tutorial sebelumnya kita telah membuat metode index pada controller dosen controller untuk return atau mengembalikan string seperti pada sintak digambar di atas dan dengan sintak berikut ya guys. Ini yang di atas ya, sama. Sekarang kita akan mencoba memanggil atau menampilkan view dari controller. Jadi sampai di sini kita tidak lagi menampilkan view dari root seperti cara sebelumnya, karena cara sebelumnya kita hanya berkenalan dengan root dan cara pemanggilan view. Cara benarnya adalah view tetap dipanggil dari controller untuk ditampilkan. Buat view baru di sini kita akan menampilkan view biodata. Jadi buat sebuah view baru di dalam folder view, buat dengan nama biodata blade.php. Untuk nama view-nya terserah teman-teman, asalkan ekstensinya tetap menggunakan .blade.php. Seperti cara membuat view pada Laravel yang sudah kita jelaskan pada tutorial sebelumnya. Kita buat ya guys di Laravel resource view. Kita balik ke Laravel resource views. Kita buat file baru dengan nama biodata.blade.php. Oke, setelah itu kita masukkan sintak berikut ya. Copy. Belum kita buka biodata, double klik, paste.
Nah, Ctrl S untuk di save. Nah, setelah save, selanjutnya pada metode index dalam controller dosen control kita panggil view biodata.blade.php ini. Nah, kita buka lagi yang tadi yang dosen, yang di Laravel, apps, method, controllers, dosen controllers ini guys ya. Oke, kita kopikan sintak berikut. Oke, kita copy. Ini dirubah semua, kita paste. Oke, save. Sekarang pada saat kita mengakses localhost 8000 port 8000 dosen atau localhost belajar public dosen, maka kita tampil view dosen.blade.php. Oke, kita coba lagi guys, localhost slash nggak perlu 8000 ya. Localhost slash belajar Laravel public slash dosen, enter. Nah, seperti ini ya guys. Sekarang pada sebagai nah, maka akan ditampilkan view dosen.blade.php. Karena pada saat part sebelumnya, yaitu tutorial membuat controller pada Laravel, kita telah memerintahkan root dosen menjalankan controller dosen controller dan metode index pada saat root dosen diakses. Ini yang kemarinnya yang gagal ternyata pada perubahan versi. Nah, kita sudah update. Nah, ini ya. Oke teman-teman, sekarang kita akan mengakses root dosen. Jangan lupa menjalankan PHP Artisan Serve dulu ya teman-teman. Ini saya mengakses lewat WAM atau SAM ya guys. Jadi kalau misalkan lewat SAM atau WAM, tinggal ke folder direktorinya aja, public dosen. Kalau misalkan menggunakan langsung dari Artisan seperti ini, jangan lupa menjalankan PHP Artisan Serve dulu. Seperti ini ya guys. Kita jalankan di CMD ya guys. CMD. Oke, setelah CMD, apakah di sini di folder ini bisa langsung apa ya? Kayaknya nggak bisa deh guys ya. Kita balik dulu ke folder program project kita ya. CD1 www. Kalau saya di www ya. Nah, sudah masuk di folder www. Kalau kalian menggunakan SAM ya. Ketikkan PHP, mengaktifkan PHP Artisan Serve, enter. Salah sintaknya. PHP Artisan Serve code not input Artisan. Oh, nggak mau ya guys. Ada kesalahan lagi. PHP Artisan Serve. Nah, ini tidak bisa aktif. Saya kurang tahu kenapa, atau mungkin CMD-nya enggak ini ya, administrator harusnya, mungkin administrator. CD CD www PHP Artisan Serve saya nggak tahu kenapa ya PHP. Kalau misalkan ada teman-teman yang tahu kenapa ini nggak bisa jalan, silahkan ketik di kolom komentar ya guys. Kalau kita menggunakan PHP Artisan ini, PHP Artisan Serve, nah nggak bisa ya, tapi kita bisa di sini ya untuk menjalankan di sini. Oke. Silahkan mengakses localhost port 8000/dosen ya guys. Nanti akan muncul tampilan seperti ini. Nah, kalau kalian menggunakan PHP Serve Artisan, tinggal klik localhost 8000
slash dosen. Kalau misalkan kalian menggunakan PHP dari WAM atau SAM, karena kita menyimpan di folder htdocs atau www, kita bisa mengaksesnya melalui SAM atau WAM ya guys, langsung seperti ini, sama aja ya guys ya. Nah seperti ini kan hasilnya. Selanjutnya kita belajar mengoper data dari controller dosen controller method index ke view data. Passing data dari controller ke view Laravel seperti yang sudah disinggung pada awal subjudul tutorial ini. Untuk memparsing data dari controller ke view, kita bisa mengirimkan pada parameter kedua pada fungsi view. Contoh, silahkan buka lagi method index pada controller dosen. Nah ini ya, kita disuruh membuka lagi dosen controller sudah kita buka, dan di fungsi index kita disuruh untuk membuat data seperti ini ya guys, biodata, return view biodata index. Nah ini dirubah jadi seperti ini. Oke, save. Oke, setelah di save, perhatikan pada sintak di atas. Pada sintak di atas kita membuat sebuah variabel yang menyimpan data, yaitu Diki Alfarabi Hadi. Ini ya, variabel nama ini ya. Oke. Kemudian pada bagian nama seperti ini, kita mengirimkan data variabel nama selanjutnya pada view biodata.blade.php. Kita bisa langsung menampilkan data yang ada di dalam variabel nama. Buka view biodata.blade. Oke. Kita membukanya ya guys. Nah nanti kita tinggal mengetikkan seperti ini aja untuk memanggil nama yang tadi ya guys ya. Nah kita buka lagi biodata.blade nya. Nah ini biodata.blade nya, kita disuruh membuat seperti ini, br yang ini ya guys, yang ini saja yang kita copy. Nah kita paste di sini ya guys, paste. Oke. Nah untuk memanggil nama, variabel nama di PHP di data control ini, kita di Laravel ini kita cukup mengetikkan seperti ini aja guys, save. Oke, perhatikan pada sintak di atas, kita bisa langsung menampilkan data yang ada di dalam variabel nama tadi yang ada di controller dosen itu, menuliskan sintak hanya dengan menuliskan sintak dolar nama dengan kurung kurawal 22, 2 kurung kurawal di depan, 2 kurung di akhir, tutup. Jadi kita tidak perlu lagi menuliskan dengan cara membuka tag PHP. Kita tidak perlu lagi membuka tag PHP, kurung buka tanda tanya PHP, itu udah nggak perlu lagi ya guys. Cukup dengan seperti ini aja. Inilah kelebihan dari sistem template Blade dari Laravel. Segala penggunanya semacam sudah dipermudah untuk kita menggunakan Laravel. Oke, kita lihat hasilnya. Kita lihat hasilnya ya guys ya. Ini kita refresh. Nah betul guys, ini nama. Oke, ini data dari yang tadi ya guys, yang dari sini, yang ini ya guys. Nah variabel ini dibuka dari variabel dari yang dosen controller. Oke, seperti itu ya guys, sangat mudah sekali ya. Passing data array ke view Laravel. Untuk mengoper data array ke view Laravel, perhatikan contoh berikut. Oke, ini dosen controller ya. Nah ini data arraynya ya. Data arraynya ini kita kopikan ke controller, dosen controller. Oke, kita paste di sini. Nggak keluar ya. Kita copy. Belum tercopy sepertinya. Nah, sudah tercopy, save. Oke, langkah selanjutnya, perhatikan pada sintak di atas. Data array yang kita masukkan dalam variabel pelajaran bisa langsung kita passing ke view dengan cara yang sama. Data-data yang dikirim ke view tinggal kita pisahkan dengan tanda koma. Seperti ini ya guys, ini data array. Nama variabel nama, koma, matkul, variabel mata pelajaran.
Pada contoh di atas, data array yang dikirim di atas adalah data array yang kita masukkan dalam variabel pelajaran. Kemudian kita kirim dengan nama matkul. Jadi pada view kita akan mengakses dengan nama matkul. Oke. Buka view biodata.php lagi. Nah, silahkan ketikkan seperti ini. Kita copy aja ya guys, langsung ya. Ini UL dari tutup UL dari mana ya guys ini? Oh ini ya, dari sini. Oke. Data pelajaran sampai ke UL. Kita copy. Kita balik lagi ke biodata.blade.php. Enter, paste di sini ya. Oke, seperti itu. Save. Nah, perhatikan pada sintak di atas. Data array matkul yang dikirim dari controller kita tampilkan dengan menggunakan for each karena datanya dalam bentuk array. Untuk menampilkan bentuk array kita menggunakan sintak atau fungsi for each ya guys dalam PHP. Data variabel matkul kita ubah menjadi variabel m dan fungsi for each dalam fungsi for each. Kemudian kita tinggal tampilkan variabel m seperti pada sintak di atas. Untuk penulisan fungsi for each dan perulangan lainnya dalam template Blade Laravel kita juga perlu menuliskan tag PHP. Kita bisa menggunakan tag add langsung. Oh, bisa add langsung ya guys. Oke, seperti ini ya. Coba kita refresh. Belum ini ya guys, belum kita masukkan tadi. Oke. Oke. Sampai di sini, sampai sini saja ya guys ya. Oh, mana sintak for each-nya? Ternyata sintak for each-nya tidak ditampilkan ya guys di tutorial ini. Data controller apa pada tutorial kita akan belajar langsung view controller. Oke, for ternyata tidak ditampilkan ya untuk sintak for each untuk menampilkan ini. Oh, ini sintak for each-nya ternyata udah. Oh, ini guys ya, for each matkul as. Jadi sintak PHP-nya itu ditandai dengan add seperti ini ya. Menggunakan tanda add langsung. Add. Tapi kenapa tidak ini ya, belum for each. Oke, belum di save mungkin. Di save. Oke. Ada error ya guys. Kemungkinan errornya itu karena ada update atau semacamnya gitu ya. Ini kan buka for each sintak for each ini and for each li matkul sm. Oke, nanti kita oprek-oprek ya guys. Ini permasalahannya dari sini nih. Kita hapus, coba hapus. Sudah kita hapus, kita refresh lagi. Harusnya seperti ini ya. Berarti sintak for each-nya ya error ya guys ya. Oke guys, kita koreksi lagi ya guys di dosen controllernya. Jadi kan error seperti ini ya guys. Kita mengoreksi lagi di controllernya. Nah, ini versi lengkapnya. Oh, ternyata iya guys, return view-nya kita tidak merubah return view-nya guys. Harusnya return view-nya kita rubah juga. Oke, kita rubah return view yang di atas, kita hapus. Nah, ini harusnya seperti itu ya. Kita save. Setelah kita save, kita uji coba lagi dengan view yang tadi ya, sama seperti ini for each-nya. Setelah for each-nya seperti itu, kita refresh. Oke, ternyata bisa ya guys ya. Ternyata kesalahannya tadi kita return view yang di atas kita tidak menghapusnya. Harusnya kita menghapusnya dan mengganti return view selanjutnya seperti ini ya guys. Matkul itu adalah variabel pelajaran,
nama adalah variabel dari nama. Jadi pelajaran itu arraynya ada 3 nama, sedangkan variabel nama itu hanya 1 dengan variabel nama itu aja ya guys. Oke, jadi tampilannya akan seperti ini. Ya guys. Oke, sama persis. Nah, parsing data array di Laravel. Oke. Sampai di sini selesai sudah materi tentang parsing data controller ke view Laravel. Pada tutorial Laravel part 4 ini kita belajar cara memanggil view dari controller, belajar cara mengoper data dan data array dari controller ke view. Nah, tahap selanjutnya adalah tahap kelima yang akan kita bahas pada part video selanjutnya. Oke, seperti itu ya guys. Tahap keempat mengenai bagaimana cara memparsing data controller ke view Laravel di tutorial malasngoding.com ini guys. Untuk selanjutnya silahkan klik part kelima atau dari video ini ya guys, ke part selanjutnya. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.